Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Salam sehat selalu untuk kita. Tetap semangat. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Senang bertemu dengan kalian walaupun hari ini hanya melalui media. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu marilah kita menyiapkan diri untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apakah masih ingat dengan pelajaran minggu yang lalu? Karena pelajaran hari ini masih saling berkaitan. Maka dari situ marilah kita lihat sama-sama pelajaran hari ini. Standar kompetensi kita hari ini menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Kompetensi dasarnya mendeskripsikan nilai-nilai Pancasila, menjelaskan dasar negara, menjelaskan ideologi negara, menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan pembelajarannya, setelah siswa mempelajari materi berikut, siswa diharapkan dapat menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, rumah, dan masyarakat. Baik, kita masuk di A. Pancasila sebagai dasar negara. Pasti kita sudah tahu, Pancasila itu sebagai dasar negara kita. Nah, sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber nilai, sumber norma dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia, termasuk peraturan yang harus bersumber pada Pancasila, yaitu konstitusi negara, baik yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar maupun yang tertulis. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 5 sila Pancasila, yaitu terdapat di alinea keberapa? Pasti anak-anak sudah tahu. Terdapat di alinea keempat. Adakah yang sudah menghafal alinea keempat anak-anak? Nah, mari kita lihat sama-sama. Dalam bunyi alinea keempat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah rumusan Pancasila yang sah dan resmi. Kenapa dikatakan sah? Karena kelima sila Pancasila itu tidak terlepas dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yaitu terdapat di dalam alinea keempat. Baik, Pancasila sebagai ideologi negara. Pasti anak-anak bertanya-tanya, apakah itu ideologi? Nah, ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan atau konsep atau cita-cita. Sedangkan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Maka ideologi artinya ilmu mengenai pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, idea dinamaartikan dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud bersifat tetap dan harus dicapai, sehingga cita-cita itu bersifat tetap sekaligus merupakan dasar atau pandangan. Ya.
Nah, di sini kita lihat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Ada dua nilai inti Pancasila, yaitu nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif. Ya. 4 pokok pikiran penjabaran dari sila-sila Pancasila. Nah, sila-sila Pancasila kita tahu ada 5 sila. 4 pokok pikirannya, yang pertama, pokok pikiran pertama merupakan penjabaran sila ketiga. Pokok pikiran kedua sebagai penjabaran sila kelima. Pokok pikiran ketiga merupakan penjabaran sila keempat. Pokok pikiran keempat merupakan penjabaran sila pertama dan kedua. Maksudnya, di dalam 5 sila Pancasila itu terdapat nilai-nilai di dalamnya. Contohnya sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita tentang saling menghormati, saling menghargai satu sama yang lain. Baik, sebagai ideologi, secara umum Pancasila mengandung 2 nilai, yaitu nilai dasar hakikatnya dan nilai instrumental. Baik, ini berkaitan dengan nilai-nilai luhur dalam Pancasila yang tadi sudah Ibu katakan. Dalam 5 sila Pancasila terdapat sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. 5 sila ini mengandung nilainya masing-masing. Contoh sila yang pertama sudah Ibu katakan tadi. Contoh sila yang ketiga, sila Persatuan Indonesia, mengajarkan kita tetap bersatu. Bersatu untuk apa? Bersatu untuk memajukan bangsa Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda ras, berbeda keyakinan, tetapi kita tetap satu. Satu dalam hal apa? Satu bangsa Indonesia. Satu berbahasa Indonesia. Satu darah tumpah Indonesia yang terdapat dalam Sumpah Pemuda. Nah, sampai di sini anak-anak, apakah anak-anak sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat? Baik anak-anak, sampai di sini kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dimanapun kita berada, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam sekolah. Baik, ini pertanyaan akan Ibu kirimkan soalnya di dalam classroom kita, sehingga anak-anak bisa mengerjakannya. Ingat, kerja pada waktu yang ditentukan. Sebelum kita mengakhirinya, Ibu menegaskan lagi, ingat, jaga kesehatan. Tetap ikuti protokol kesehatan. Mari kita putuskan penyakit COVID ini. Tetap semangat. Sebelum kita mengakhiri, mari kita menutupnya dengan doa. Doa mulai. Doa selesai.